Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak yang menjelaskan tentang kisah para nabi, peristiwa masa depan, dan sesuatu yang bersifat ilmiah. Beberapa bukti kebenaran Al-Quran antara lain adalah tentang kisah para nabi, yaitu terbukti dengan ditemukannya kapal Nabi Nuh, kereta kuda kuno zaman Fir'aun, serta jasad Fir'aun. Tapi sebelum video dilanjut, silakan like, subscribe, dan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. 5. Api di dasar laut. Sebuah fenomena alam yang aneh itu, adanya api di dasar laut ditemukan oleh orang ahli geologi asal Rusia bernama Anatol Zbagovic dan Yuri Bogdanov, serta ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Rona Klein. Para ilmuwan itu menemukan adanya api di dasar laut di lepas pantai Miami saat mereka sedang melakukan penelitian tentang kerak bumi dan patahnya di dasar lautan. Penyebab adanya api di dasar laut ini adalah adanya lava cair yang mengalir dan memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Namun, lava cair ini tidak bisa untuk memanaskan air laut karena volume air lautnya yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya, air laut tidak bisa memedamkan api dari lava cair tersebut. Fenomena aneh tentang api di dasar laut ini juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur ayat 1-6. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. 4. Fenomena dua air laut yang tidak menyatu. Berikut ada sebuah fenomena alam yang unik dan aneh, yaitu tidak bercampurnya pertemuan dua air laut. Fenomena tidak bersatunya air laut ini terjadi di beberapa tempat, dan salah satunya di Laut Mediterania yang berada di Samudra Atlantik. Ketika Laut Mediterania memasuki Laut Atlantik melalui Selat Gibraltar, kedua laut ini tetap tidak bercampur atau menyatu. Fenomena alam ini seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Menurut pendapat ilmiah para ilmuwan, penyebab tidak menyatunya dua air laut ini adalah adanya perbedaan massa air. Menurut informasi yang beredar, Laut Mediterania memiliki air yang hangat, tinggi garam dan lebih pekat dibanding Samudra Atlantik, sehingga kedua air laut ini tidak bercampur atau menyatu. 3. Sungai di dasar laut. Sebuah penemuan adanya sungai di dasar laut sempat menghebohkan dunia. Fenomena sungai di dasar laut ini ditemukan oleh seorang oseanografi asal Perancis bernama Jacques Yves Cousteau di kawasan Cenote Angelita, Meksiko. Dia menemukan sungai air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Sungai di dasar laut ini ditemukan pada kedalaman 115 kaki atau setara dengan 35 meter dan lebarnya sekitar setengah mil. Kabarnya adanya sungai di dasar laut ini juga ditemukan di Indonesia, yaitu di dasar laut Jawa dan Selat Karimata. Fenomena alam ini telah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. 2. Bukti kisah Nabi Musa. Ditemukannya jasad Fir'aun dan kereta kuda. Nabi Musa adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang memiliki berbagai mukjizat dari Allah. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah membelah lautan. Maksud Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya adalah agar bisa menyeberang bersama umatnya untuk menyelamatkan diri dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya. Peristiwa ini telah tertulis di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya berhasil menyeberangi laut dengan selamat. Tetapi ketika Raja Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, lautan pun kembali seperti sedia kala, dan Raja Fir'aun tenggelam beserta pasukannya. Seperti yang tertulis di Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 65-67. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar mukjizat. Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Perkiraan lokasi lintasan tempat Nabi Musa menyeberang dan Fir'aun tenggelam mempunyai kedalaman sekitar 1.500 meter. Lokasinya diperkirakan berada di Teluk Aqaba
di Nuibia di pesisir Laut Merah. Beberapa waktu yang lalu, dunia dihebohkan dengan ditemukannya kereta kuda Fir'aun yang diduga dahulu dipakai mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Pada tahun 1988, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta kuda kuno, salah satu tentara Fir'aun yang telah menjadi batu karang. Selain itu juga ditemukan beberapa struktur kandungan tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama yang diperkirakan berusia sekitar 3.500 tahun. Diperkirakan usia yang sama, sekitar 3.500 tahun yang lalu, Fir'aun dan pasukannya tenggelam saat mengejar Nabi Musa di Laut Merah. Ramses II diduga sebagai Fir'aun yang hidup saat zaman Nabi Musa dan diyakini sebagai Fir'aun paling kuat dari dinasti Mesir. Jasad Fir'aun yaitu mumi Ramses II yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa di Laut Merah telah ditemukan pada tahun 1881. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Pada tahun 1976, mumi Ramses II dibawa ke Prancis untuk perawatan karena terkena jamur eksternal yang bisa menyebabkan pembusukan total. Mengikuti peraturan di Prancis, akhirnya dikeluarkan paspor untuk mumi Ramses II agar bisa dibawa ke Prancis. Ahli bedah Prancis bernama Maurice Bucaille adalah ilmuwan yang menangani dan mempelajari mumi Ramses II. Ilmuwan inilah yang menemukan jejak garam laut di tubuh mumi Ramses II. Dengan ditemukannya bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuh jasad Fir'aun tersebut, kuat dugaan Fir'aun Ramses II meninggal tenggelam di laut. Dari hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kematian Fir'aun Ramses II akibat digulung gelombang ombak. Dengan bukti dan fakta itu menunjukkan kebenaran Al-Quran yang telah membuat kisah para nabi dan rasulnya yang nyata dan benar terjadi. Lalu yang pertama adalah kapal Nabi Nuh ditemukan. Nabi Nuh yang membuat sebuah kapal besar untuk bahtera untuk menyelamatkan umatnya dari banjir terbesar sepanjang sejarah. Menurut banyak riwayat dikatakan bahwa kapal Nabi Nuh sangat besar sehingga bisa menampung banyak orang, bahkan hewan-hewan yang berukuran besar sekalipun. Di dalam agama Islam, kisah tentang Nabi Nuh telah dituliskan dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan di mana bahtera atau kapal Nabi Nuh itu berlabuh, yaitu di surat Hud ayat 44 yang berbunyi, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zolim. Misteri keberadaan bahtera Nabi Nuh telah menjadi buruan para peneliti dan penjelajah sejak dulu. Beberapa waktu yang lalu di negara Turki, tepatnya di Gunung Ararat, telah ditemukan sesuatu berbentuk seperti bangkai perahu yang terkubur dalam waktu yang lama. Dilihat dari citra satelit, menunjukkan ada sesuatu benda yang mirip bangkai kapal raksasa di Gunung Ararat tersebut. Situs ini berada di ketinggian 2.300 meter dan terlihat menyerupai bentuk kapal besar yang terkubur. Setelah diukur, situs ini mempunyai panjang sekitar 170 meter dan lebar 45 meter. Hampir sama dengan ukuran 3.000 hasta dan lebar 50 hasta yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh untuk membangun kapalnya. Pada tahun 2010, para penjelajah dan arkeolog dari Cina dan Turki yang tergabung dalam Noah Ark Ministries International atau NAMI melaporkan telah menemukan kapal yang merupakan artefak kuno bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Salah satu anggota tim bernama Wing Chung juga mengatakan bahwa walaupun tidak yakin 100%, tapi kami yakin kemungkinan 99,9% bahwa itu adalah bahtera Nabi Nuh. Anggota tim kami yang lain mengatakan beberapa tim pencarian telah memasuki struktur kayu raksasa di gunung tersebut dan mereka yakin struktur kayu yang telah mereka jelajahi sama dengan yang telah tercatat dalam sejarah bahtera kuno. Kepala Geologi di Universitas Ataturk Turki, Salih Bayraktutan, memperkirakan umur kapal tersebut lebih dari 100.000 tahun dan merupakan struktur buatan manusia yang kemungkinan besar adalah kapal Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.